Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di channel edukasi yang tentunya mengedepankan secara rasional, logika dan kausalitas adanya sebab dan akibat. Di sini channel tetap mengedepankan edukasi, pembelajaran, saling sharing berbagi ilmu berdasarkan pengalaman yang dibentuk sehingga dibentuk satu rangkuman dari sekian permasalahan-permasalahan sehingga terbentuklah satu ilmu yang kita sampaikan di sini sehingga terbentuklah menjadi teori. Teman-teman semua, mudah-mudahan hingga sampai saat ini kita tetap diberi kesehatan dan kekuatan, tidak kurang satu apapun. Mohon maaf sebelumnya karena saya baru buat lagi satu konten yang tentunya ini menjadi solusi atau bagian daripada permasalahan-permasalahan problem yang dihadapi para petani walet. Tapi di sini agak unik sedikit karena problem yang kita bahas kali ini atau permasalahan yang kita bahas kali ini mengenai sirip, yaitu bagaimana cara mengatasi RBW yang mana siripnya berjamur. RBW yang mana siripnya berjamur. Tentunya kita sudah mungkin hampir putus asa, sudah bingung harus bagaimana, sudah membangun bagus-bagus, tiba-tiba belum menghasilkan. Baru berapa bulan ternyata siripnya sudah berjamur. Nah, ini tentunya sama dengan kasusnya yang terjadi pada gedung saya yang nomor 4. Sekarang lagi bermasalah. Saat ini saya lagi menunggu proses pengiriman paket untuk menangani sirip yang bermasalah. Dan tentunya nanti pada saat pelaksanaannya terus pemasangannya nanti saya akan beri contoh seperti apa sih caranya. Tapi di sini saya akan menyampaikannya terlebih dahulu, nanti untuk prakteknya kita bisa lihat langsung di lapangan mungkin setelah video ini. Jadi di sini saya bisa menyampaikan, saling sharing lagi, berbagi ilmu supaya nanti teman-teman juga bisa mempersiapkan, ya kan, mempersiapkan apa sih kiat atau trik atau cara-cara yang kita bisa atasi untuk RBW kita yang mengalami penyerangan jamur pada sirip. Ini kan biasanya terserangnya jamur pada sirip bangunan kita mungkin karena kelembaban terlalu tinggi, ya kan, sirkulasi yang kurang baik, mungkin adanya cahaya yang berlebih masuk ke dalam ruangan sehingga antara cahaya, kelembaban tinggi dan mungkin ada debu dan sebagainya, sirkulasi udara yang mungkin kurang baik sehingga tumbuhlah jamur pada sirip kita. Atau kemudian memang kebetulan sirip kita mungkin bukan dari kayu-kayu yang berkualitas baik, ya kan, sehingga ya menyebabkan mudahnya berjamur. Tapi hadirin semua, teman-teman semua, sebenarnya sirip berjamur ini kita bisa cegah dari awal jika kita memang memilih dari bahan-bahan kayu yang berkualitas. Tentunya pada saat pelaksanaan kita tidak hanya bisa menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat, tapi bagaimana kita juga kontrol kualitas kayu sirip yang akan digunakan. Oke, daripada terlalu panjang lebar, di sini saya akan menyampaikan apa sih metode, apa sih cara atau sirip yang sudah terlanjur berjamur. Kita sudah semprot dengan anti jamur, kita sudah sikat, bahkan kita sudah bakar sekalipun masih tetap saja berjamur. Ini saya kasih trik. Dan kebetulan ini bahan hanya ada di Kalimantan, gitu. Ini kelebihannya Kalimantan. Jadi ini bisa bahan ini diproduksi hanya ada bahan mentahnya ini ada dari Kalimantan. Tapi setelah saya lihat di media sosial, media online jualan, ternyata sudah ada dijual secara online. Dan memang harganya sangat mahal. Tapi lebih baik kita korban, ibaratnya kalau kita ganti dalam satu bangunan sirip, wah,
satu lantai sirip mungkin yang 30 baris, ya, mungkin tidak sebanding, hanya 10%-nya saja kita keluarkan uang, dan pelaksanaannya mudah tanpa merusak yang lainnya, tinggal ditempel saja. Apa itu bahannya? Bahannya adalah sirap kayu ulin. Terus seperti apa yang kriteria sirap kayu ulin yang baik? Jika kita khususnya untuk daerah Kalimantan, karena Kalimantan adalah tempat bahan baku utamanya itu ada di Kalimantan, maka bahan ini mudah didapat. Jika kita sudah tidak bisa menemukan kayu sirap atau atap sirap yang sudah umurnya 30 tahun, 40 tahun, artinya apa? Bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan lama yang dahulunya memakai sirap. Nah, ini sangat baik karena apa? Dia sudah berjuang, maksudnya berkontaminasi dengan alam, sehingga siripnya ini sudah sangat kuat sekali dan dia tidak rapuh. Nah, ini sangat baik untuk ditempel saja di papan sirip yang ada. Jadi tinggal Pak ambil kayak selebaran, tinggal ditempel di papan sirip yang ada. Ini panjangnya kurang lebih ukurannya sekitar 8-10 cm lebarnya, dan panjangnya sekitar 80 cm. Jadi ini bahannya sangat mudah sekali didapat untuk daerah Kalimantan. Tapi untuk orang-orang yang berada di luar Kalimantan, mungkin bisa, jika ada kawan-kawan sahabat orang Kalimantan, bisa memesannya secara online, juga ada dijual juga seperti di salah satu media online penjualan olin ternama di Indonesia. Itu kita bisa cek, tulis saja atap sirap ulin. Semakin tua kayu ulinnya maka akan semakin baik. Jika cara pemasangannya seperti apa? Jika sirip kita sudah berjamur, kalau kita merasa tidak terlalu lelah, tidak terlalu capek, boleh disikat dulu, langsung tempel aja sirip di paku atau di sekrup. Teman-teman semua, ini ajibnya, mungkin pakunya nanti yang akan rapuh atau sekrupnya nanti yang akan lapuh atau berkarat, sehingga menyebabkan sirip kayu sirapnya yang jatuh. Tidak. Karena apa? Saking tahannya ini kayu sirip, kayu atap sirap ulin. Jadi ini bisa bertahan sampai 50, 60, 70 tahun masih utuh, masih kokoh sekali. Yang kalah justru pakunya gitu. Jadi teman-teman semua cukup menyiapkan, tinggal menempel, walaupun ada jamurnya tempel. Kalau kita menggunakan media lain seperti dari kawat parabola atau aluminium bolong-bolong, ini kan masih ada bolongnya yang berhubungan dengan kayu. Nah, ini kalau tumbuh lagi jamur, maka akan mengenai apa? Mengenai sarang, maka berubahlah kualitas sarang yang menjadi putih, menjadi kehijau-hijauan, bahkan ikut berjamur. Nah, ini kekurangannya. Tapi untuk yang atap sirap kayu ulin ini, nanti saya di akhir video ini nanti saya akan tampilkan seperti apa sih modelnya atap sirapnya. Nanti ada saya selipkan. Kebetulan saya sudah download tadi dari YouTube juga cara pembuatan sirap. Nah, barangnya tuh seperti itu. Nah, misalnya sirip kita sudah berjamur, kita langsung tempel pun tidak ada masalah. Dia tidak akan tembus, dan kayu sirap ulin ini juga tidak akan ditumbuhi daripada jamur, sehingga bahkan kualitas sarang yang dihasilkan dari sirip yang kita tempel dengan sirap atap sirap ini akan menjadi putih dan baik. Dia tidak ditumbuhi jamur dan tidak terpengaruh dengan keadaan jamur. Justru dia mendukung, menambah kelembapan yang ada pada sirap tadi, atap sirap tadi, kayu sirap tadi. Masya Allah, sangat baik sekali. Pokoknya banyak manfaatnya, tidak ditumbuhi jamur, terhalangnya jamur untuk bisa tumbuh kembali, sehingga juga atap sirap tadi ini yang kita jadikan sirip ini juga permukaannya sudah kasar, jadi kita tinggal beli. Jika sudah berusia tinggal kita pasang, sudah tempel. Jika masih baru juga tidak ada masalah, dia tidak mengandung bau. Jadi ini sangat bermanfaat teman-teman semua. Mudah-mudahan ini menjadi solusi buat para petani walet yang gedungnya mengalami penyerangan terhadap jamur. Dan ini juga Masya Allah harganya juga tidak terlalu mahal, kurang lebih sekitar 80 lembar. Itu kalau di media online saya lihat sekitar harganya 175.000, 180.000. 80 lembar itu kurang lebih, ada yang 80 lembar, ada yang 100 isinya. Kurang lebih sekitar
dia dapat jadi satu anu tuh 0,08 luasannya, jadi ya sekitar 80 cm, hampir 1 meter persegi, satu apa namanya, satu kotak atau berapa gitu. Bisa kita nanti buat rumus perhitungannya untuk satu apa, untuk satu ikat itu ya 0,1 kali 0,8 kali 80 dapat 6,4 meter persegi, kurang lebih 6 meter persegi untuk satu ikat itu. Artinya kalau dalam satu lembar sirip misalnya kita isi full, artinya 0,2 kali 4 kali 2, ini bolak-balik berarti, nah, berarti 1,6 luasannya dalam satu lembar sirip. Papan ukuran 0,2 kali 4 meter itu 1,6, 6,4 dibagi 1,6, maka dia bisa dapat 4 lembar sirip bolak-balik, ya kan. Kalau tidak bolak-balik berarti 8 lembar baris sirip. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya juga minta maaf karena mungkin terlalu panjang bahasa saya berusaha untuk memberi keterangan yang teman-teman mudah memahaminya. Nah, kali ini saya akan beri cuplikan mengenai seperti apa sih model atap sirap itu. Nanti teman-teman bisa lihat videonya nih, saya akan tampilkan kurang lebih 1-2 menit. Sekian, terima kasih. Jika konten ini bermanfaat buat teman-teman, menjadi solusi dan menjadi apa namanya, jalan keluar solusi dari permasalahan budidaya walet, jangan lupa like, comment, and subscribe.